Baik, anak-anak bertemu lagi dengan Bapak pada kegiatan pembelajaran pendidikan agama Buddha pada hari ini. Yang mana minggu lalu kalian sudah mencatat ringkasan materi tentang bab 6 yaitu Puja Bakti ya. Namun sebelum Bapak menjelaskan mengenai Puja Bakti pada kesempatan kali ini, Bapak akan membuka pembelajaran agama Buddha pada hari ini dengan mengucapkan Terpujilah Buddha, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih anak-anak atas kesediaan kalian sehingga pada kesempatan kali ini kalian masih bisa untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Buddha walaupun dari masa pandemi. Nah, baik, anak-anak, seperti yang tadi Bapak infokan di awal bahwa minggu lalu kalian sudah mencatat tentang ringkasan materinya. Nah, saat ini Bapak akan menjelaskan materinya ini dengan tujuan supaya kalian jauh lebih memahami lagi tentang tentang materi puja bakti ini. Ya, Bapak berharap kalian menyimak seluruh video ini anak-anak. Kenapa? Karena di setiap sesi nanti akan ada pertanyaan yang perlu kalian isi. Kalau nggak diisi bagaimana Pak? Kalau nggak diisi nggak bisa next anak-anak ke berikutnya. Karena di video ini sistemnya modelnya adalah ada materi kemudian saya beri soal, materi saya beri soal begitu. Dan itu wajib kalian isi supaya bisa meneruskan videonya. Videonya ini nggak bisa di skip ya. Dan nanti di akhir video ada tugas melalui Google Form yang perlu kalian isi ya. Baik, ini untuk slide pertamanya materi kita adalah mengenai puja bakti. Bapak yakin puja bakti ini sudah hal yang umum kalian dengar. Kenapa? Karena setiap minggu ketika nggak pandemi kalian melakukan puja bakti. Ketika di sekolah pun, ketika hari Jumat kita juga mengadakan puja bakti di wihara ya. Nah, kita berawal dari kisah pada zaman Sang Buddha dulu anak-anak. Karena puja bakti ini tidak serta-merta, tidak ujuk-ujuk ada setelah Buddha parinibbana, tidak. Ya, tapi puja bakti ini awalnya sudah ada, sudah dipraktekkan, sudah diterapkan pada zaman Sang Buddha, ya. Nah, bagaimana awal kisahnya? Nah, pertama-tama itu dalam agama Buddha kita mengenal orang yang paling berbakti. Orang yang sudah diyakini paling berbakti pada zaman Sang Buddha itu namanya adalah Anathapindika. Anathapindika ini adalah seorang hartawan anak-anak, kaya raya. Nah, beliau ini gemar memberikan persembahan, gemar memberikan dana kepada para biku dan juga kepada para pengelana, kepada orang-orang miskin. Sehingga Anathapindika ini juga dijulukin sebagai pemberi makan kaum miskin. Karena siapapun yang merasa kelaparan tanpa harus bayar bisa datang ke rumah Anathapindika dan menikmati hidangan makanan yang sudah disediakan. Nah, Anathapindika ini adalah salah satu umat yang begitu berbakti kepada Sang Buddha. Nah, suatu ketika Anathapindika ini kecewa ketika Sang Anathapindika ini datang ke wihara untuk memberi penghormatan kepada Buddha, akan tetapi Sang Buddha tidak ada. Nah, lalu untuk sebagai solusinya untuk mengobati kekecewaan itu Anathapindika ini singkat cerita membuat meja altar yang digunakan tujuannya adalah untuk menghormat Buddha secara terus menerus. Nah, kebaikan Anathapindika ini disampaikan kepada Biku Ananda. Lalu Biku Ananda menyampaikan kepada Sang Buddha bahwa Anathapindika ingin membuat altar dan di bagian ketiga ini Sang Buddha lalu menganjurkan kepada Anathapindika dan kepada umat Buddha lainnya bahwasannya umat Buddha bisa membuat altar di rumah dengan objeknya adalah pohon bodhi. Kenapa? Karena pohon bodhi ini melambangkan kecerahan. Ya, jadi pohon bodhi itu satu-satunya objek puja yang disarankan, direkomendasikan oleh Sang Buddha secara langsung. Nah, setelah mengetahui Sang Buddha mengatakan itu kepada Anathapindika dan kepada Biku Ananda, lalu Biku Moggallana ini biku yang paling sakti, lalu terbang ke hutan Budgaya untuk mengambil biji pohon bodhi yang asli, yang mana pohon bodhi ini dulu digunakan petapa Gautama untuk menjadi seorang Buddha. Kemudian biji pohon bodhi tersebut ditanam oleh Biku Ananda anak-anak di pintu gerbang, pintu masuknya ya Wihara Jetawarana. Wihara Jetawarana ini adalah wihara yang paling terkenal yang didanakan oleh Anathapindika. Ya, nah itu adalah kehidupan pada zaman Sang Buddha berkaitan dengan puja. Nah, berikutnya makna puja.
makna puja bakti itu loh anak-anak. Kan kita setiap hari Minggu ketika nggak pandemi biasanya kalian melakukan sekolah Minggu. Ketika hari Jumat di sekolah juga akan ada kebaktian, ada puja bakti. Kebaktian sama puja bakti sama saja anak-anak ya. Itu kita sudah melakukannya. Orang tua kalian ketika hari-hari tertentu misalnya hari Waisak, hari Asada, atau perayaan apapun tuh biasanya sering mengajak kalian semua untuk pergi ke wihara, melakukan puja bakti. Nah, apa sih maknanya? Nah, baik. Sebelum kita ke maknanya, nah harus mengetahui dulu pengertian puja bakti. Puja bakti adalah upacara keagamaan, agama Buddha ya tentunya, sebagai sarana untuk menghormat kepada Triratna. Triratna itu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, biasanya anak-anak umat Buddha itu ketika melakukan puja bakti secara umum ya, itu menghadap ke rupang Buddha, ke altar. Biasanya di wihara itu pasti ada rupang Buddhanya. Ya, ke arah rupang Buddha. Kecuali kalau misalnya di rumah duka atau di tempat orang sakit, nah itu tidak perlu menghadap ke altar Buddha, nggak apa-apa. Kita mendoakan orang yang sudah meninggal tadi kepada orang yang sakit tadi dengan membaca parita dan sebagainya. Objeknya ya berarti orang yang sedang menderita tadi. Tujuannya apa? Supaya yang bersangkutan yang sakit segera sembuh dan ketika yang meninggal berarti terlahir di alam yang bahagia. Tetapi secara umum ketika puja bakti di wihara adalah kita dengan duduk bersila bersimpuh menghadap ke altar Buddha. Nah, tata cara puja bakti pun beragam anak-anak. Ada yang menggunakan bahasa Pali, ada yang menggunakan bahasa Sanskerta, Tibet, Indonesia, Mandarin, dan lain-lain. Ada juga yang campur-campur antara bahasa Pali, bahasa Sanskerta, bahasa Mandarin digabung jadi satu, ya nggak ada masalah. Kenapa? Karena ketika kita membaca parita, kita melakukan puja bakti itu disesuaikan dengan bahasa masing-masing. Ya, yang terpenting apa ketika kita melakukan puja bakti, Pak? Yang terpenting adalah kita memahami anak-anak. Setiap parita, doa yang kita lantunkan itu di wihara ketika kita puja bakti kita membacakan parita. Nah, kita sebaiknya juga harus memahami artinya. Makanya kalau kalau dulu kalau Bapak sekolah misalnya atau sekarang juga ketika Bapak di wihara itu ketika habis puja bakti itu biasanya Bapak sambil membaca artinya. Biasanya di sela-sela ketika mendengarkan ceramah dhamma atau antar waktu itu ada sesi penceramahmu datang ke wihara itu kan ada waktu beberapa saat tuh Bapak baca artinya. Nah, ketika mengetahui artinya itu kita akan lebih yakin lagi, lebih bersemangat lagi dalam melakukan segala hal, yaitu perbuatan bajik. Nah, ya, yang terpenting itu kita memahami maknanya. Tapi ada yang jauh lebih penting lagi. Setelah kita mengetahui maknanya, yang jauh lebih bermanfaat lagi adalah kita mempraktekkan ini ajaran. Nah, tadi setelah membaca paritanya tadi, kemudian kita mengetahui maknanya. Nah, alangkah lebih bagusnya kalau kita mempraktekkan, menjalankan dari makna tersebut. Contoh, di dalam puja bakti kita membaca parita Pancasila Buddhis. Nah, setelah kita mengetahui artinya, kita harus mempraktekkan Pancasila Buddhis itu. Kalau kita mempraktekkan Pancasila Buddhis, pasti hidup kita akan bahagia. Jaminannya pasti akan bahagia. Ya. Nah, ini berikutnya adalah mengenai manfaat puja bakti. Puja bakti yang kita lakukan itu baik di wihara, kemudian di candi, di kuti, ya, atau di rumah temen, itu pasti semuanya membawa manfaat. Dan manfaatnya itu akan sangat banyak sekali anak-anak. Ketika kita melakukan puja bakti dengan pengertian yang benar, dengan hati yang ikhlas, tulus dengan niat yang baik tadi. Apa saja manfaat yang akan kita peroleh? Beberapa manfaat yang akan kita peroleh ketika melakukan puja bakti yaitu kita lebih tenang. Kenapa? Karena ketika melakukan puja bakti kita akan berbuat baik. Yang pertama adalah membuat tenang, yang kedua dengan ketenangan itu kita akan menjadi bahagia. Yang ketiga setelah kita melakukan puja bakti dan tadi membaca maknanya, mengetahui artinya, kita akan terus giat untuk yang namanya berbuat baik. Dan yang keempat adalah kita akan semakin paham dengan Dhamma ajaran Sang Buddha. Dan yang terakhir adalah keyakinan kita terhadap Triratna akan terus meningkat. Apa manfaatnya kalau kita punya keyakinan terhadap Triratna yang kuat? Nah, kalau kita punya keyakinan terhadap Triratna yang kuat ini anak-anak, maka kita akan senantiasa berbuat yang baik. Kalau berbuat baik terus-menerus, tidak melakukan perbuatan jahat, kita mempraktekkan Pancasila Buddhis dalam hidup kita sehari-hari, maka pasti hidup kita akan bahagia.
Ya, karena semua orang, semua makhluk pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Ya. Nah, next berikutnya. Nah, kapan kita melakukan puja bakti, Pak? Ya, puja bakti anak-anak sebenarnya itu bisa dilakukan kapan saja. Tempatnya di mana, Pak? Di mana saja. Yang penting tempatnya itu nyaman, tidak mengganggu, baik diri sendiri maupun orang lain. Tetapi secara umum, yang namanya puja bakti umat Buddha itu dilakukannya adalah di wihara, cetia, candi, rumah, kadang rumah sakit, rumah duka itu ya, kita lakukan puja bakti. Karena yang namanya puja bakti itu berbuat baik. Berbuat baik nggak hanya di wihara saja, bisa dimanapun. Yang penting tadi nyaman. Ya, dan biasanya umat Buddha itu melakukan puja baktinya itu pada saat hari Minggu kalau di wilayah Tangerang sini. Kalau pas nggak pandemi, biasanya pas hari Minggu itu banyak wihara yang membuka untuk melakukan puja bakti secara umum maupun anak-anak sekolah minggu itu. Nah, itu yang biasanya kegiatan rutin tuh anak-anak. Rutin yang dilakukan setiap hari Minggu kalau di wilayah Tangerang, Jakarta itu. Ada juga yang selain hari Minggu, kayak di samping sekolah kita, wihara yang samping sekolah kita itu setiap hari Kamis malam dilakukan puja bakti bersama, ya nggak ada masalah. Boleh dilakukan secara rutin. Nah, selain pada hari rutin seperti tadi, hari Minggu atau hari yang lain, umat Buddha juga biasanya melakukan puja bakti itu pas perayaan hari besar. Hari Waisak, Asada, Katina, Maka Puja, bahkan menyambut perayaan Imlek juga biasanya kita rayakan. Ada Patidana, kita juga bisa merayakan biasanya. Biasanya di situ kita melakukan puja bakti. Dan selain itu anak-anak, umat Buddha juga melakukan puja bakti itu ketika hari Uposatha. Hari Uposatha itu adalah hari di mana bulan gelap dan bulan terang terjadi. Dalam sebulan, Uposatha itu ada 4 kali, yaitu pada tanggal 1, 8, 15, dan 23. Nah, biasanya pada waktu-waktu ini anak-anak, pada waktu-waktu ini umat Buddha itu melakukan puja bakti di wihara. Ya, biasanya nah kalian pun nanti bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, untuk slide berikutnya. Nah, apa sih hal-hal yang perlu dilakukan saat melakukan puja bakti, saat mengikuti puja bakti? Nah, hal yang perlu dilakukan anak-anak ketika melakukan puja bakti adalah kita pasti memberikan penghormatan dulu. Penghormatan dalam agama Buddha banyak, ada beranjali, namaskara, atau biasanya paling paling awal kalau di wihara, di rata-rata di wihara. Ketika ada seorang umat datang ke wihara, pertama kali ketika sampai ke wihara pasti melakukan namaskara. Namaskara itu bersujud di hadapan altar Buddha anak-anak. Dengan 5 titik menyentuh lantai. Nah, itu biasanya melakukan puja bakti, melakukan namaskara terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita akan mendengarkan ceramah, pasti biasanya kalau puja bakti akan ada ceramah. Di wihara-wihara kalian pasti ada. Dari romo, dari para biku, atau dari motivator, dari yang lainnya pasti ada. Kemudian setelah itu kita merenungkan dhamma, ini secara individu, kemudian bermeditasi juga bersama-sama, dan yang terakhir kelima adalah berdana. Itu biasanya anak-anak akan melakukan dana paramita. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita itu terus memupuk kebajikan. Ini semuanya perbuatan baik. Tidak ada itu perbuatan yang tidak baik ketika melakukan puja bakti. Saat kita melakukan puja bakti itu kita telah melakukan perbuatan baik anak-anak melalui tiga-tiganya sarana, yaitu dari pikiran kita berbuat baik, fokus, ucapan kita berbuat baik, dan badan kita, jasmani kita juga senantiasa berbuat baik ya. Untuk berikutnya, nah, macam-macam sikap atau pose saat melakukan puja bakti beragam ya. Ketika kita melakukan puja bakti itu macam-macamnya ya, macam-macamnya beragam. Nah, secara umum ketika kita puja bakti itu pasti dari tangan kita dulu. Tangan kita beranjali. Ya kan? Biasanya beranjali. Tapi kalau nggak hafal bagaimana Pak? Kan saya biasanya baca paritanya dengan memegang buku, nggak ada masalah. Megang bukunya kan nggak sembarangan, nggak megang begini aja tangan satu. Tidak kan baca sampai tangan satu begini? Tangan yang kirinya megang buku, tangan kanannya megang HP, nggak mungkin. Biasanya megang bukunya tangan dua begini. Tidak ada masalah. Tapi secara umum kita beranjali. Kalau parita yang hafal. Kemudian dari cara duduknya, duduknya juga bersila. Apakah bersila terus Pak? Tidak. Bisa juga dengan cara yang lain. Ya, ketika capek bersila bisa dengan bersimpuh
atau mencelonjorkan kaki sebentar, kemudian bersila lagi dan sebagainya bisa. Kemudian kita akan bersujud bernamaskara untuk menghormat awal kepada Tridhatna, kemudian namaskara lagi tadi bersujud menyentuh 5 lantai dan juga pradaksina. Ini kalau pada masa-masa tertentu biasanya pradaksina anak-anak. Yang secara umum kita lakukan ini ketika kita melakukan puja bakti dari Anjali, kemudian bersila dan bersujud itu yang paling sering dilakukan oleh umat Buddha ketika di wihara. Jadi itu fisik kita juga senantiasa terkendali dan berbuat baik, ya. Nah, berikutnya ini ketika di wihara juga anak-anak kita seharusnya ya sopan dan santun. Kepada siapa? Kepada Buddha, tidak hanya kepada Buddha. Kepada Dhamma, kepada Sangha, tidak hanya, tapi kepada penghuni wihara kan. Kan di wihara itu ketika melakukan puja bakti tidak kalian hanya sendirian, tetapi ada yang lainnya. Ada teman, ada keluarga, ada pengasuhnya, ada pengurusnya, ya kan ada biku juga. Nah, kalian harus menjaga sopan santun. Contohnya apa sopan santunnya? Pakaiannya. Pakaiannya itu harus rapi, bersih, sopan. Tidak yang pakaian-pakaian yang kurang layak. Kurang layak bagaimana, Pak? Misalnya yang enggak ada lengan tangannya atau pakai roknya rok yang mini kalau untuk cewek, kalau cowok pakai celananya celana pendek itu kurang etis. Seharusnya kalau kita mau ke wihara kayak di agama lain ketika mau ke masjid, mau ke gereja, mereka terlihat ciri khasnya begitu ya. Nah, kalau kita juga sama. Ketika mau ke wihara, mau melakukan puja bakti ya paling enggak celana kita celana panjang. Atau kalau misalnya cewek roknya ya rok yang sopan. Kemudian kalau bija bajunya nih, bajunya jangan oblong anak-anak. Ya, baju kita baju yang berkerah, tidak harus baru. Yang penting rapi, baju berkerah itu kan bagus. Ya, kemudian kita tenang, tidak berisik di wihara karena itu akan mengganggu yang lain. Kalau kita mengganggu yang lain, berarti kita sudah membuat karma buruk. Padahal kita datang ke wihara itu tujuannya untuk memupuk karma baik. Kemudian kita harus mematikan HP. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu yang lainnya. Nah, ini yang materi terakhir kita pada bab ini adalah mengenai persembahan di altar. Biasanya kalau kalian ke wihara itu akan melihat ada banyak benda yang terdapat di altar. Nah, altar itu apa sih? Altar itu adalah meja. Meja yang digunakan untuk meletakkan rupang Buddha beserta persembahan lainnya. Di wihara pasti ada yang namanya altar, biasanya paling depan sendiri. Gambar altar seperti yang Bapak tampilkan di samping itu kira-kira lah. Di mana di altar itu ada benda-benda persembahan. Nah, persembahan-persembahan yang ada di altar itu apa? Yang paling minimal biasanya adalah rupang Buddha, kemudian ditambah dengan lilin, dupa, air, bunga, dan buah. Yang mana semuanya itu ada maknanya. Nah, benda-benda di altar itu ada maknanya dan kalian harus memahami maknanya. Altar Buddha ya, karena kita melakukan puja bakti, pertama ada rupang Buddha. Maknanya adalah supaya kita itu teringat terus akan jasa-jasa, akan sifat luhur dari Buddha Gautama. Yang mana intinya adalah beliau itu selalu melakukan perbuatan baik melalui pikiran, melalui ucapannya dan melalui jasmaninya. Kemudian ada lilin. Lilin di sini Bapak menggambarkan ini terlihat, nah itu adalah lambang penerangan. Ya, penerangan apa? Kita memperoleh dhamma dari Sang Buddha. Sang Buddha itu kalau kita praktekkan dhammanya, kita akan memperoleh penerangan. Ya, kita akan mendapatkan jalan supaya bisa terbebas diri kita dari penderitaan. Nah, kemudian dupa. Dupa itu melambangkan keharuman. Apa yang harum? Harum adalah dharma. Harum adalah kebajikan kita. Kalau kita berbuat baik itu harum sekali. Ya, diri kita akan dikenal banyak orang, akan dihormati banyak orang otomatis tanpa kalian minta. Tapi kalau kalian sekali berbuat jahat, nama kalian akan busuk. Diri kalian akan busuk. Artinya apa? Artinya orang lain akan mengenal kalian, menganggap kalian, menilai kalian itu adalah orang yang kurang baik, yang berperilaku buruk sehingga tidak dihormati, tidak disegani, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau air itu adalah melambangkan ketenangan, kemurnian, dan juga kerendahan hati. Biasanya kalau orang sudah mengenal Dhamma, sebagai umat Buddha sudah mempraktekkan Dhamma, mempelajari Dhamma, mempraktekkan Dhamma, ia akan rendah hatinya. Ya, akan tenang pikirannya, tidak mudah marah, tidak ada kebencian, tidak didominasi dengan iri hati, kebodohan batin, selalu penuh dengan kerendahan hati, merendah.
kalian bisa melihat contoh-contoh para biku itu. Ya kan? Biku contohnya Bante Panyawaro itu misalnya, mereka beliau tuh sangat rendah hati sekali. Ada tamu yang datang, saya pernah melihat waktu itu di wiharanya, ada tamu yang datang, oh beliau menyambut dengan sangat ramah padahal seorang pemimpin wihara itu ya. Nah, kemudian bunga. Bunga juga ada di altar. Biasanya di altar itu ada bunga hidup, ada bunga mati. Ya, bunga itu melambangkan perubahan karena bunga itu nggak bisa selamanya seperti ini. Kecuali bunga plastik ya. Bunga plastik akan lama juga tapi akan rusak juga. Tapi kalau bunga yang secara alami, pasti bunga itu akan kuncup, lalu mekar, setelah mekar akan rontok, layu. Nah, itu untuk apa Pak? Itu mengingatkan kita anak-anak bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu tidak abadi, tidak kekal. Kita senang, senangnya pun tidak akan abadi. Kita sedih, sedihnya pun tidak akan abadi. Ini pun akan berlalu. Ya, kemudian yang ada buah ini adalah melambangkan hasil perbuatan. Artinya adalah kita teringat kalau ada altar itu ada buahnya, kita teringat bahwasanya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berbuat itu pasti akan ada buahnya. Dan buah itu yang memperoleh adalah diri kita sendiri ya. Baik, anak-anak, Bapak rasa itu saja yang perlu Bapak sampaikan pada hari ini berkaitan dengan materi puja bakti. Bapak berharap kalian semakin paham mengenai puja bakti. Nah, sekarang kalian dapat melanjutkan dengan mengerjakan tugas melalui link berikut ini. Bapak ucapkan terpujilah Buddha, Namo Buddhaya.